Halo Sosius, apakah Sosius tahu kebutuhan apa saja yang harus dimiliki oleh manusia? Makan, minum, tempat tinggal? Yuk kita bahas sama-sama berdasarkan teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Tapi sebelum kita membahas teorinya, kita mau kenalan dikit nih sama Abraham Maslow. Jadi Abraham Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Maslow dibesarkan di keluarga Yahudi Rusia dengan kedua orang tua yang tidak mengenyam pendidikan. Semasa kecilnya, Maslow hidup di lingkungan tempat tinggal yang sebagian besar penduduknya adalah kaum non-Yahudi. Oke, kita lanjut nih buat bahas teori hierarki yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Teori ini meliputi 5 tahap kebutuhan. Yang pertama, yaitu kebutuhan fisiologis seperti bernapas, makan, minum, dan seks. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Individu tidak bisa melangkah ke tahap selanjutnya apabila belum memenuhi tahap kebutuhan dasar ini. Selanjutnya, yaitu kebutuhan terhadap rasa aman. Rasa aman baik secara fisik maupun secara emosional. Hal ini lebih banyak dibutuhkan oleh anak-anak karena tingkat kewaspadaan seorang anak masih sangat rendah. Tahap ketiga yaitu kebutuhan sosial seperti rasa cinta, kasih sayang, hingga hak kepemilikan. Contoh dari tahap ini seperti menjalin hubungan sosial dengan tetangga rumah. Yang keempat, ada kebutuhan mendapatkan penghargaan. Maslow menyebut bahwa individu memiliki kebutuhan lain untuk dicapai, seperti kebutuhan mendapatkan penghargaan ini. Kebutuhan ini bertujuan untuk mempertahankan diri yang memunculkan hasrat untuk merasakan penghormatan, menjadi orang kepercayaan, atau bahkan mendapatkan gelar sehingga dihormati oleh orang lain. Dan tahap yang terakhir adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Ini adalah tahapan tertinggi yang berupa kebutuhan untuk memutuskan kemana arah yang diinginkan oleh seorang individu. Misalnya, ketika seorang individu memutuskan untuk menjadi seorang presiden, dia akan mempertaruhkan waktu dan tenaganya untuk menjadi pemimpin. Alasan kebutuhan ini ditempatkan di level tertinggi adalah karena untuk mencapai kebutuhan ini, seorang individu harus bisa mengkompromikan dirinya, baik itu kekuatan maupun kelemahannya. Selain itu, individu tersebut juga harus menguasai sekelilingnya seperti orang terdekat, musuh, hingga lingkungannya. Lalu, bagaimana jika semua tahapan tersebut telah dicapai oleh seorang individu? Teori Maslow menyebutkan situasi ini sebagai puncak kesenangan atau sukacita. Orang sekitarnya akan memandang individu ini sebagai seorang yang inspiratif. Tak heran jika banyak yang sangat terkenal, menginspiratif, dan memberikan banyak dampak disematkan sebagai seorang pahlawan. Nah, itu dia penjelasan mengenai teori hierarki yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Kalau Sosius ada pertanyaan dan pendapat lain, bisa share ke kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di pembahasan lainnya ya Sosius. Bye-bye.